Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video tutorial ini dibuat khusus untuk memudahkan adik-adik mahasiswa teknik komputer, khususnya CE06-01 semester 1, yang terdiri dari berbagai background SMA IPA, SMA IPS maupun SMK dalam mengerjakan tugas UTS mata kuliah fisika. Gunakan NIM masing-masing. Contoh, mahasiswa bernama Anton dengan NIM lengkap 1102230077, maka NIM yang digunakan pada soal UTS adalah angka 77. Kerjakan 3 nomor soal berikut. Hitunglah nilai resistansi total dari rangkaian resistor seri berikut. R1 NIM dikali 10 ohm, R2 adalah 40 ohm, dan R3 adalah NIM dikali 5 ohm. Maka bisa kita masukkan angkanya. R1 adalah 77 dikali 10 ohm, kemudian R2 40 ohm, dan R3 77 dikali 5 ohm. Dan hasilnya adalah R1 770 ohm, R2 tetap 40 ohm, dan R3 385 ohm. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung susunan resistor seri tersebut dengan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jika kita masukkan angkanya, maka R total sama dengan 770 ditambah 40 ditambah 385. Dan hasilnya adalah R total sama dengan 1195 ohm. Mudah bukan? Sekarang kita coba soal yang lebih sulit. Soal nomor 2. Hitunglah nilai resistansi total dari rangkaian resistor paralel berikut, di mana R1 NIM dikali 10 ohm, R2 40 ohm, dan R3 NIM dikali 5 ohm. Jadi kita masukkan angkanya 77 dikali 10 ohm untuk R1, R2-nya tetap, kemudian R3 77 dikali 5 ohm. Dan hasilnya adalah R1 770 ohm, R2 40 ohm, dan R3 385 ohm. Karena susunannya paralel, maka untuk menghitung resistansi totalnya adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Lanjut kita masukkan angkanya 1/770 ditambah 1/40 ditambah 1/385. Karena nilai penyebutnya berbeda, 770, 40, dan 385, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Sekarang, mari kita samakan penyebutnya. Ada banyak cara menyamakan penyebut, yaitu menggunakan KPK atau singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian, kita juga bisa menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kemudian kita juga bisa menggunakan intuisi atau perkiraan angka. Mungkin bagi adik-adik yang memiliki kemampuan matematis yang di atas rata-rata bisa menggunakan cara ini. Pada video ini kita akan menggunakan cara termudah. Cara termudah adalah dengan mengkalikan seluruh penyebut. Cara ini cocok bagi adik-adik yang backgroundnya dari SMA IPS atau dari SMK. Kita kalikan semua bilangannya, yaitu 770 dikali 40 dikali 385. Hasilnya adalah 11.858.000. Angka ini lumayan besar ya. Bagi adik-adik yang bisa menggunakan intuisi, maka nilai ini bisa lebih kecil lagi. Sekarang penyebutnya sudah kita samakan. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari seluruh pembilangnya. Pada video ini, pembilangnya saya beri tanda tanya. Untuk mencari pembilangnya, kita bisa menghitung dengan cara seperti ini. 11.858.000 dibagi 770 dikali 1. Nah, ini adalah perhitungannya. Dan hasilnya adalah 15.400.
Hal ini juga berlaku pada pecahan berikutnya, yaitu 11.858.000 dibagi 40 dikali 1, hasilnya adalah 296.450. Kemudian pecahan berikutnya 11.858.000 dibagi 385 dikali 1. Dan hasilnya adalah 30.800. Adik-adik jangan heran ya kalau nilainya besar, karena kita menggunakan metode perkalian dan bukan menggunakan intuisi. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan ketiga pecahan berikut. Nah, setelah dijumlahkan maka hasilnya menjadi 342.650. Jadi 1/R total sama dengan 342.650 dibagi 11.858.000. Nah, kemudian karena ini masih 1/R total, lalu berapakah R totalnya? Maka R total sama dengan dibalik 11.858.000 dibagi 342.650. Dan ini hanya dibalik saja ya. Dan hasilnya adalah R total sama dengan 34,61 ohm. Pastikan R total ini lebih kecil dari resistor yang terkecil, yaitu 40 ohm. Dalam hal ini 34,61 ohm lebih kecil dari 40 ohm. Semoga memudahkan. Sekarang kita jadi siap menyelesaikan soal yang ketiga. Kita bisa mencocokkan jawaban kita dengan kalkulator resistor paralel yang ada pada link berikut ini. Berikut adalah tampilannya. Di sini sudah kita coba memasukkan angka-angkanya pada link tersebut dan hasilnya adalah 34,61 ohm. Selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 3, yaitu hitunglah nilai resistansi total dari rangkaian resistor seri paralel berikut. Di sini R1 sama dengan NIM kali 10 ohm, R2 sama dengan 250 ohm, R3 sama dengan 200 ohm, R4 sama dengan NIM dikali 20 ohm, dan R5 sama dengan 400 ohm. Kita masukkan angka R1 sama dengan 77 dikali 10 ohm, maka hasilnya adalah 770 ohm. R2 dan R3 tetap. Kemudian R4 sama dengan 77 dikali 20 ohm, hasilnya adalah 1540 ohm. Sementara R5 tetap 400 ohm. Karena ini adalah kombinasi rangkaian resistor seri paralel, maka bisa kita pisah jadi dua rangkaian paralel yang kita beri nama R paralel A dan R paralel B. Kita akan menyelesaikan satu persatu, kemudian hasilnya akan kita jumlahkan. Kita akan mulai dengan R paralel A. Rumusnya adalah 1/R paralel A sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kemudian kita masukkan angkanya. 1 paralel A sama dengan 1/770 ditambah 1/250 ditambah 1/200. Nah, karena penyebutnya tidak sama, maka mari kita samakan penyebutnya. Seperti yang kita tahu, ada banyak cara menyamakan penyebut, namun pada video ini kita akan menggunakan cara yang termudah, yaitu dengan mengkalikan seluruh penyebut. Kemudian kita masukkan angkanya 770 dikali 250 dikali 200, hasilnya adalah 38.500.000. Adik-adik jangan heran dengan angkanya yang besar ya, karena kita menggunakan cara perkalian, tidak dengan intuisi. Jika adik-adik terbiasa menggunakan intuisi, maka silahkan menggunakan cara intuisi agar nilainya menjadi lebih kecil. Sekarang penyebutnya menjadi sama, yaitu 38.500.000. Nah, kemudian kita akan mencari pembilangnya. Pembilang dari masing-masing pecahan dapat kita cari dengan cara seperti berikut. 38.500.000 dibagi 770 dikali 1. Seperti ini perhitungannya, maka hasilnya adalah 50.000.
Kemudian 38.500.000 dibagi 250 dikali 1. Seperti ini perhitungannya, maka hasilnya adalah 154.000. 38.500.000 dibagi 200 dikali 1, maka hasilnya adalah 192.500. Karena penyebutnya sudah sama dan pembilangnya sudah ketemu angkanya, maka selanjutnya bisa kita jumlahkan. 1/R paralel A sama dengan 396.500 dibagi 38.500.000. Lalu bagaimana cara mencari R paralel A? Maka tinggal kita balik saja. 38.500.000 dibagi 396.500. Maka hasilnya adalah 97,10 ohm. Ini adalah hasil pembulatan. Nah, kemudian gambarnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan R paralel B. 1/R paralel B sama dengan 1/R4 ditambah 1/R5. Kemudian kita masukkan angkanya. 1/R paralel B sama dengan 1/1540 ditambah 1/400. Karena penyebutnya berbeda, maka mari kita samakan penyebutnya. Nah, kita masih menggunakan cara termudah, yaitu mengkalikan seluruh penyebut, yaitu 1.540 dikali 400, hasilnya adalah 616.000. Sekarang kita tinggal mencari pembilangnya. 616.000 dibagi 1.540 dikali 1, maka hasilnya adalah 400. Kemudian 616.000 dibagi 400 dikali 1, seperti ini perhitungannya, maka hasilnya adalah 1.540. Karena penyebutnya sudah sama dan pembilangnya sudah ketemu angkanya, maka selanjutnya bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1.940. Kemudian kita tulis lagi 1/R paralel B sama dengan 1.940 per 616.000. Kemudian berapakah nilai R paralel B? Maka tinggal kita balik saja. 616.000 dibagi 1.940. Nah, hasilnya adalah 317,53 ohm. Ini adalah hasil pembulatan. Karena nilai keduanya sudah ketemu, yaitu R paralel A sebesar 97,10 ohm dan R paralel B sama dengan 317,53 ohm, maka bisa kita jumlahkan R total sama dengan R paralel A ditambah R paralel B. Kemudian R total sama dengan 97,10 ditambah 317,53. Hasilnya adalah R total sama dengan 414,63 ohm. Semoga memudahkan. Silahkan dikerjakan pada kertas HVS, folio, atau kertas binder ya. Kertas jawaban kalian selanjutnya bisa kalian foto menggunakan cam scanner, atau bisa juga di-scan menggunakan scanner PC, kemudian jadikan satu buah file PDF, kemudian satu file PDF tersebut dapat dikirim lewat e-learning. Selamat mengerjakan ya, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.